ada orang di gunung-gunung. Itu kita paksakan mereka harus ikut Arafah, ikut hukum orang wukuf di padang Arafah. Bagaimana mereka tahu, Pak? Masya Allah. Ya kan? Hebat kan agama ini kan? Sederhana, simple. Lihat, sudah. Kalau tidak lihat, pokoknya hitung dari kamu penglihatan kamu. Sudah. Oh, nanti hakikatnya real atau tidak, itu namanya ijtihad. Karena hakikat itu, Pak, yang tahu hanya Allah. Selama itu ijtihad, tidak ada yang salah. Sekarang kan apa yang diambil oleh pemerintah juga ijtihad. Kita beristihad, jangan disalah-salahkan pula. Kemudian juga kalau sudah pemerintah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah berhubungan dengan kebersamaan, maka ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebersamaan. Maka jangan itu orang hukum, orang apa, tidak ada hubungannya itu. Tulisan-tulisan yang telah mereka tinggalkan, kitab-kitab yang telah mereka karang, bisa dirujuk ke sana. Sekarang di dalam masalah Bapak Ibu sekalian, penetapan tanggal 1 daripada bulan Qamariyah ini, dan itu adalah untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah. Bahkan diantaranya adalah merupakan rukun Islam. Coba 2 rukun Islam itu, dan bahkan 3 yang dihubungkan dengan waktu, penetapan waktu. Pertama sekali adalah masalah puasa. Puasa itu kapan tanggal 1 Ramadan itu jatuh. Dan kalau sudah dinyatakan tanggal 1 Ramadan itu jatuh, ditentukan wajib puasa. Berdosa besar kita tak puasa, berbahaya itu. Maka kalau terjadi perbedaan, yang satu mengatakan 1 Ramadan Jumat, yang satu mengatakan 1 Ramadan hari Sabtu, maka yang mengatakan hari Sabtu, hari Jumat puasa dia. Yang mengatakan hari Jumat, yang puasa hari itu dibilangnya, akan berantem kita jadinya. Ini berbahaya ini. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu? Perbedaan-perbedaan. Pertama, apakah bisa perbedaan itu terjadi? Di sini Bapak Ibu sekalian, bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan itu. Pertama sekali di dalam menetapkan tanggal 1. Kalau dahulu sebelum ada ilmu falak ini, ulama sepakat semuanya bahwa dalam menetapkan tanggal 1 itu adalah sepakat mereka dengan ru'yah, yaitu melihat bulan. Kan begitu. Semua melihat bulan. Kalau sudah terlihat bulan, dan itu mereka sudah bisa menghitung kapan melihat bulan, yaitu sudah tanggal 29. Setiap 29 akhir bulan dilihat bulan. Apakah bulan berikutnya sudah muncul atau belum? Karena hari itu minimal 1 bulan itu 29. Kata Rasulullah, 1 bulan itu antara 2 saja harinya. Kalau tidak 29, kalau 30. Maka tanggal 29 itu, tanggal itulah orang melihat bulan sorenya. Apakah sudah muncul bulan berikutnya? Berarti kalau sudah muncul, berarti bulan itu hanya 29 hari. Berarti besok tanggal 1. Tapi kalau dia tidak muncul, berarti bulan itu disempurnakan 30. Kan begitu caranya. Dan ketika melihat bulan itu sendiri, kan ini kan jadi masalah. Bisa saja seluruh wilayah negeri ketika itu gelap, mendung semua, hujan, mendung, gelap. Gimana lihat bulan? Bisa saja nanti dalam kondisi semuanya terang. Kalau seandainya mendung, bagaimana caranya? Maka biasa kalau mendung, sempurnakan bulan yang kita berada di situ 30 hari. Walaupun bulan sebenarnya sudah ada. Itu Bapak Ibu sekalian, itu harus diketahui itu. Walaupun realnya sudah ada bulan, tapi mendung, maka kita tetap sempurna. Hukumnya sempurnakan. Fa in ghumma alaikum.
fa akmilul iddata salasin. Kalau seandainya gelap, mendung, sempurnakan hitungan 30 hari. Kemudian kalau terang, bagaimana? Kalau terang Bapak Ibu tidak dilihat, berarti 30 lah. Kalau dilihat, berarti besok tanggal 1. Setelah ilmu falak berkembang, jadi di antara ulama juga bahwa apa? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini, itu sudah bisa menghitung munculnya bulan dengan hitungan falak, hitungan falak. Maka tak perlu lagi melihat-lihat. Dan dengan alat ataupun dengan kecanggihan ilmu falak sekarang, bahkan ada yang memastikan, ada yang bilang apa 100% tak meleset. Itu tanggal 1 setiap bulan ke depan, jangankan bulan depan, sekian tahun ke depan dia sudah tahu kapan 1 Ramadan jatuh. Tak perlu melihat. Maka ini namanya menghitung awal bulan dengan hisab. Di Indonesia ini yang memakai adalah organisasi Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dia pakai hisab saja, tidak pakai ru'yah. Dan dia sudah tentukan hitung itu. Ya sudah, maka Muhammadiyah mengumumkan. Muhammadiyah kemarin sudah mengumumkan hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 1. Pemerintah juga pemakai hisab itu tidak menjadi patokan, tetapi pembantu. Yang menjadi patokan tetap ru'yah. Kementerian Agama, Menteri Agama itu kan seharusnya tahu lah kita. Ini orang bicara saja. Ini Menteri Agama ini apa ini? Dia mana pula di urusan dia? Dia kan urusannya mengumumkan aja. Menteri Agama itu kan mengumumkan dia cuma. Prosedur sudah dilalui. Dipasang semuanya. Titik-titik. Teropong itu 100 sekian titik. Kemudian diinstruksikan semua melihat bulan. Setelah itu nanti semua melaporkan apa hasil. Setelah dilaporkan hasil di seluruh titik, dilakukan sidang. Yang hadir sidang itu utusan organisasi. Ada macam-macam organisasi di situ. Ada MUI, ada ini. Di dalam sidang itu mereka bersidang, setelah itu mereka simpul. Itu yang diserahkan Menteri Agama untuk mengumum. Itu kenapa menteri pula yang disalahkan? Ini tidak mengerti setelah ini. Orang tidak paham. Memang menteri itu mengumumkan dia mengumumkan hasil sidang Sidang isbat itu siapa anggotanya? Organisasi juga. Jadi kan lucu itu. Maka Bapak Ibu sekalian, memang tidak dilihat di semua titik. Jadi gimana diumumkan dilihat? Kan mungkin pula. Karena dasarnya adalah ru'yah. Salah membuat dasar ru'yah itu. Kita apa salah? Malah jumhur ulama, hampir sepakat ulama mengatakan dasarnya adalah ru'yah. Sedikit yang mengatakan boleh menentukan dengan hisab. Ada sedikit cuma. Rata-rata mayoritas ulama mengatakan harus dengan ru'yah. Jadi ini yang pertama ya. Jadi Menteri Agama itu dia mengumumkan hasil sidang isbat. Nah, kemudian ketika dilihat bulan, semua melihat, seluruh negara. Kalau di Saudi itu biasanya diumumkan di televisi seluruh channel mereka. Jadi kalau sudah kemarin hari Rabu 29 kan, Rabu 29 sudah diumumkan sebelumnya. Coba hari Rabu jam sekian semua masyarakat tolong dibantu untuk melihat hilal. Jadi seluruh masyarakat dilibatkan untuk melihat bulan. Diumumkan di televisi. Siapa nanti yang melihat bulan, tolong dilaporkan nanti, dilaporkan ke kantor pengadilan terdekat, yaitu kantor mahkamah atau qadha yang terdekat. Nanti kalau dilaporkan biasanya qadhi nanti meminta kamu melihat
Ditanya. Kemudian ditanya pula saksi, siapa yang melihat bersama kamu? Kalau diakui kesaksiannya, maka dilaporkan ke pusat. Nanti kerajaan yang mengumumkan kalau kesaksiannya itu sudah, mungkin ditampung lagi nanti yang di mana-mana. Apakah ada juga melihat? Lihat sini, lihat sana, semua melaporkan. Ya sudah, kerajaan yang mengumumkan. Rakyat cuma melihat yang mengumumkan, karena itu mobilisasi. Maka tidak boleh orang yang melihat, dia melihat langsung dia pergi cari channel-channel TV, langsung diumumkan. Tidak boleh. Itu mengacau nanti kita. Karena ini mobilisasi umum sifatnya. Maka itu harus dikendali pemerintah. Maka itu jadi tidak ada masalah, semuanya beristihad, semuanya melihat. Asal itu laporkan nanti pemerintah yang mengumumkan. Ini demi persatuan kesatuan bangsa dan juga umat. Tapi kalau masing-masing mengumumkan, kan kacau lah nanti. Jadi nanti berpecah umat ini. Satu hari raya ini, satu hari raya ini. Ini jadi masalah. Kalau terjadi antara benua berbeda hari raya, masalah. Ini satu RT. Mana itu? Karena dalam satu rumah. Separuh rakyat, separuh ini. Lucu itu. Tak masuk itu Bapak Ibu sekalian. Masuk itu. Maka ada masalah-masalah mobilisasi umum ini ke pemerintah. Begitu kok. Selama pemerintah benar dalam menjalankan ini, kita harus turun. Masing-masing beristihad mengatakan silakan saja. Tidak ada masalah. Malah semua kita beristihad melihat. Kalau ada yang mau melihat, ya laporkan. Laporkan nanti diterima tidak diterima kesaksian kita, itu lain hal. Maka di situ aturannya di zaman Rasulullah begitu. Siapa yang melihat, dalam buku-buku fikih juga begitu. Kalau ada orang yang melihat, lalu dilaporkan kepada penguasa. Lalu penguasa tidak terima kesaksiannya. Umpamanya apa? Ada orang melihatnya betul lihat bulan. Setelah itu lapor ke pemerintah. Maka kepada qadha. Dilihatnya apa? Badannya bertato semua. Ini apa nih, orang tak beres ini kan? Tapi dia benar-benar tapi kesaksiannya tidak diterima. Karena mungkin macam-macam kondisinya kan. Bagaimana sikap orang yang betul-betul yakin dia melihat tapi tidak diterima kesaksiannya. Dan pemerintah tetap mengumumkan bukan besok tanggal 1 tapi puasa besoknya lagi. Maka orang yang tadi melihat, maka bagaimana? Dia wajib dia puasa. Tetapi dia tidak boleh mengumumkan pada orang lain, cuma untuk dirinya sendiri. Tak boleh mempengaruhi orang lain. Untuk diri sendiri aja, tapi sembunyi-sembunyi. Kalau hari raya bagaimana? Namanya 1 Syawal dia lihat sendiri. Laporkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak mengakui kesaksiannya. Dia benar-benar melihat. Maka apa? Di situ ada 2 pendapat. Dia tidak boleh puasa 1 Syawal besok. Karena dia betul-betul sudah melihat. Pemerintah lusanya kan hari raya. Karena kesaksiannya tidak diakui. Untuk dia yang melihat, maka dia tidak puasa. Dan dia tidak berhari raya. Tapi dia sembunyi-sembunyi dia tidak puasa. Berhari raya tetap bukan buat hari raya sendiri. Itu yang tidak ada kajinya itu, buat hari raya sendiri itu. Tidak ada kajinya itu. Maka silakan saja berbeda. Buka saja apa. Tapi berhari raya nanti tetap bersama-sama. Karena tujuan hari raya itu untuk bersatu, mempersatukan umat. Bukan untuk berpecah-pecah, berbeda-beda. Jangan ngotot-ngotot konsekuensi. Gimana? Tidak seperti itu kajiannya. Ini kan ini sudah satu apa nih? Masa kita puasa juga lah? Ini kan tanggal 10 nih Pak. Konsekuensi itu lazim, itu namanya. Tidak seperti itu caranya. Maka kalau orang-orang yang tidak belajar agama tadi, yang tidak menguasai kaidah-kaidah agama, begitu akal-akalan tadi itu. Gimana orang wukuf daripada Arafah, kita di sini orang di sana sudah hari raya, kita masih haram puasa. Begitu konsekuensinya. Konsekuensi itu tuh yang fatal itu. Apa boleh hubungannya? Karena agama akal-akalan, itu namanya akal-akalan itu. Dia tidak begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Semuanya punya kawaid.
Maka belajar agama itu dari awal, dari dasar. Kalau enggak nanti ngaur-ngaur kita. Itu memecah-pecah itu. Makanya pecah-pecah umat. Ini berarea sendiri. Silakan kalau beristihad silakan, tapi jangan berarea sama-sama kita. Nanti mau motong korban sama-sama pada hari itu. Kalau motong korban itu kan lapang waktunya. Ngapain pulang ngotot tanggal itu? Kalau toh kamu menganggap bahwa itu tanggal raya, hari besok-besok. Mau apa nama korbannya besok? Apalagi korban itu kan panjang waktunya. Apa salahnya kita tangguhkan demi menjaga Tapi itu salahnya kena ada orang mau beda saja. Atau membuat konsekuensi seperti tadi. Ya bacalah. Matangkan kajiannya. Baru nanti membuat perbedaan. Jadi itu salah aja ya. Orang kemana ukur. Sekarang masalah apa namanya? Puasa waktu Arafah. Kan masalah itu kan panjang tuh Bapak Ibu. Itu masalah istihad semuanya. Maksud saya di sini, yang namanya masalah istihad ini, yang silakan masing-masing beristihad. Tetapi ingat, persatuan kesatuan wajib diutamakan, didahulukan daripada seluruh masalah berpegang kepada masalah-masalah yang itu adalah istihad. Dahulukan persatuan kesatuan, abaikan masalah-masalah istihad ini. Coba kalau kita bahas umpamanya di dalam masalah melihat bulan. Kalau dilihat bulan atau dihitung secara falak tanggal sekian, lalu pemerintah mengambil kebijakan umpamanya tanggal sekian karena tidak melihat bulan. Permasalahan pertama yang dibahas oleh ulama, apabila dilihat bulan di satu tempat, apakah mengharuskan semua orang Islam di dunia ikut penglihatan atau ru'ya yang telah dilihat oleh satu tempat? Umpamanya apa? Jadi ini bukan berhubungan dengan masalah Mekah, bukan masalah kota suci, bukan masalah wukuf. Sekarang menjadi, kan Mekah sudah lihat, kita ikut Mekah. Bukan masalah ikut Mekah tidak Mekah. Masalahnya di mana bulan dilihat, apakah semua ikut enggak atau tidak? Hanya dilihat di Perancis. Indonesia, Mekah ikut Perancis enggak? Hanya di Mekah belum lihat, di Perancis sudah lihat. Mekah ikut Perancis enggak? Itu maksud masalah itu. Umpamanya Mekah tak lihat, Indonesia lihat. Mekah ikut Indonesia enggak? Begitu juga di Mekah lihat, di Indonesia tak lihat. Apakah Indonesia ikut? Jadi bukan permasalahan Mekah tidak Mekahnya. Permasalahannya adalah apabila dilihat di mana saja di belahan bumi ini, umat Islam harus ikut di seluruh dunia. Itu maksudnya. Bukan masalah Mekahnya. Tidak ada itu hubungannya itu dengan masalah Mekah itu. Ada hadis kalau dilihat bulan di Mekah, ikut begitu. Tidak ada itu. Itu ngarang-ngarang itu namanya. Itu tuh yang dokter-dokter matematika tadi itu. Ngaji. Itu debat bukan di ilmunya. Kalau matematika debat lah. Jadi jangan kita dokter matematika itu dokter semuanya. Kamu di matematik cuma dalam agama TK mungkin. Ya enggak? Maka masing-masing harus menyadari kapasitas. Jangan kena ada orang Bapak Ibu. Pernah saya akan membahas masalah kiblat. Saya bahas gini. Datang satu orang mendebat-debat. Saya tanya, Bapak mana pendidikan mana? Apa tahu apa? Oh, saya doktor ekonomi katanya. Doktor ekonomi. Ya kita tidak menghalang, tapi itu studinya. Setelah itu debatnya tak apa nih bilangnya. Logika saja. Akal-akalan dia. Mana begitu? Maka masing-masing sesuai kapasitas. Tamat SMA jadi syekh pula. Apa fatwa-fatwa ulama-ulama besar yang dilawannya. Dia tamat SMA jadi ustadz dia. Memang inilah membuat macam-macam umat ini. Seharusnya tahulah kapasitasnya. Maka rujuk ulama yang betul-betul ulama. Apa definisi ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, menguasai kawaid istimbat. Allahu Akbar. Kemudian mereka juga ulama itu Masya Allah tingkat ketakwaannya luar biasa. Tidak ada intrik-intrik
untuk dunia, kekuasaan, politik, tidak ada. Murni mereka adalah untuk melihat kebenaran. Itu ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan pertama kalau dilihat di satu tempat, apakah mengharus seluruh ikut? Dan itu tidak ada hubungan dengan Mekah, tidak Mekah, sama semuanya. Itu pertama tuh hak. Tidak ada hubungan dengan Mekah. Kemudian di sini terjadilah perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan, itu kebanyakan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa kalau dilihat di suatu tempat, seluruh umat Islam harus ikut. Tapi pendapat ini susah dipakai. Ya masalahnya bagaimana teknisnya? Mari dilihat di Perancis bagaimana, Indonesia tahu. Kalau sekarang maklum ada handphone, ada parabola, ada TV, ada aparatur. Kalau di 100 tahun yang lalu belum ada apa-apa. Gimana umat Islam? Islam ini sudah 1500 tahun yang lalu kok. Gimana itu? Pakai kuda nyampaikannya. Astagfirullahaladzim. Umat Islam terbenua. Jadi pendapat itu aplikasinya susah itu. Walaupun jumhur, gimana prakteknya? Itulah sebabnya. Coba sekarang tuh, saya baca seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Allah yarhamhuma. Itu bukan ulama Saudi, mazhabnya Hambali. Imam Ahmad itu pendapatnya, kalau dilihat di satu tempat harus semuanya ikut. Tetapi seperti Syekh bin Baz ini kan mazhabnya Hambali, tapi fatwanya bertentangan dengan fatwa mazhabnya. Malah di sini ikut mazhab Syafi'i. Maka Syafi'i itu apa? Pendapat Syafi'i itu lebih dekat kepada apa? Bahwa masing-masing negeri mengikuti hasil ru'yah sendiri. Itu tuh mazhab Syafi'i. Bapak lah ini. Tak tahulah kalau bapak sudah pindah mazhab pula. Banyak yang pindah mazhab saya lihat. Kadang tak pula mazhab yang 4. Mazhab baru pula, mazhab Albani lah namanya. Mazhab apa lagi? Rabi' Madkhali namanya. Mazhab macam-macam, Ruhaili namanya. Itu tak tahulah saya itu. Itulah mazhab-mazhab baru lah itu. Muncul mazhab-mazhab baru sekarang. Yang penatik-penatiknya ke syekh-syekh mazhabnya gawat. Gayanya apa yang keluar dari syekhnya itu seperti sabda. Tidak ada salah. Muncullah kelompok-kelompok yang auzubillah ini. Macam-macam belah umat. Bikin masjid samping masjid apa semua, menganggap dia yang syekhnya yang paling benar. Hari Arafah kalian itu sesuai dengan ru'yah kalian. Begitu kata Syekh, itulah ulama. Dan itulah pendapat mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i itu siapa yang ikut dalam satu ru'yah, yaitu seluruh penduduk yang mana jam mereka, matlak mereka sama, waktu mereka sama. Umpamanya kita nih Jakarta dengan Pekanbaru sama waktunya enggak? Sama. Berarti apa? Kalau dilihat Jakarta, Pekanbaru ikut. Itu tuh. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada hubungannya Bapak Ibu wukuf dengan padang Arafah atau apa, tidak ada hubungan itu. Karena masalahnya puasa hari ke-9 Zulhijjah ini sudah disyariatkan sebelum adanya wukuf di padang. Kapan wukuf di padang Arafah baru? Wukuf di padang Arafah itu kan ada ulama mengatakan baru haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Ada mengatakan tahun ke-9 baru ada kewajiban haji. Maka haji pertama yaitu haji tahun ke-9 yang mana ketika itu haji sebagai amirul hajnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Karena Rasulullah ketika itu tidak bisa berangkat haji karena banyak urusan negara yang harus diselesaikannya. Tak bisa dia haji, maka
ditunjuknya Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Tahun ke-10 baru beliau haji. Dan haji beliau itu haji pertama dan haji terakhir. Karena beberapa bulan setelah beliau haji, beliau pun meninggal dunia. Tapi yang namanya Idul Adha kapan adanya? Bukan semenjak haji disyariatkan. Tahun kedua Hijriah, jauh-jauh haji sebelum disyariatkan, Pak. Belum ada hukum di depan Arafah lagi. Itu Idul Adha sudah disyariatkan. Dan sudah disyariatkan bersamanya puasa sebelum Idul Adha, puasa hari ke-9. Maka di dalam hadis-hadis itu, pertama sekali puasa ke-9 itu puasa 9 hari namanya. Bukan puasa hari Arafah. Tetapi setelah haji ada, wukuf di padang Arafah ada, baru sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang untuk kami kalau kami puasa hari Arafah?" Tapi sebelumnya itu puasa 9 namanya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itulah sebabnya di dalam hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Hafsah, oleh sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 puasa yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa puasa itu? Puasa hari Asyura, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 hari pertama namanya. Kemudian puasa 3 hari setiap ini puasa yang tidak tinggalkan. Berarti 1 sampai tanggal, maka itu puasa 9 Zulhijjah. Itu yang menjadi inti. Tidak ada hubungannya dengan wukuf di padang Arafah. Bagaimana ini? Orang wukuf kemarin, kita puasa hari Arafah hari ini. Ini nak masuk ini katanya. Itu dokter matematik tadi itu. Membuat logika seperti itu. Gimana? Membuat konsekuensi sendiri. Bukan begitu tuh caranya. Saya sebanyak-banyak itu. Kepada saya yang berpikir seperti itu. Ternyata mereka rajin-rajin menulis. Saya hari ini banyak artikel yang dikirim-kirim sama saya. Pak Ustadz, ini gimana menurut Pak Ustadz nih? Saya jawab, ini tulisan akal-akalan nih, saya bilang. Karena itu Pak, ada pula itu provokasi orang supaya orang marah kepada pemerintah. Tidak bagus itu. Ada orang-orang seperti itu. Apa? Rujuklah ulama. Bagaimana? Tidak ada satu pun, tidak ada rujukannya ulama. Dikutipnya ayat, kutip hadis, itu dianalisa sendiri. Menurut akalnya sendiri. Itu mengambil hukum dari dalil, itu punya qawaid. Rumus. Dan rumus itu telah ditetapkan oleh ulama. Dan untuk menetapkan rumus itu, kerja berat mereka siang malam itu. Tidak bisa ditangkap-tangkap dengan akal-akal aja itu. Pakai akal dia. Tetapi akal yang sudah membuat analisis dengan perangkat yang sempurna. Baru bisa. Ini ilmunya matematik itu dipikir itu langsung aja disimpulkan. Astagfirullahaladzim. Itu tidak rasional itu. Berbahaya nanti. Jadi di sini tidak ada hubungan dengan hukum ya. Itu masalahnya kapan kita melihat bulan. Maka sekarang gimana? Pertama sekali bahwa pendapat ini adalah ijtihad yang banyak dipegang oleh ulama. Bahkan apa? Ulama di mana-mana sekarang begitu. Masing-masing negara adalah ikut ru'yah masing-masing. Kemudian saya juga pernah ceritakan, coba lihat di hasil Muktamar Munazzamah Alam Islami. Oki pernah membuat sidang. Sidang apa? Sidang karena banyak keluhan dari umat dari mana-mana. Bagaimana usaha menyatukan kalender umat Islam ini supaya mereka tanggal 1 masing-masing puasa. Nanti hari raya sama, Idul Adha sama, hari apa semua sama. Gimana menyatukan kalender? Itulah judul tema daripada sidangnya, muktamarnya. Tapi apa kesimpulan muktamar itu? Ujung-ujungnya setelah diskusi panjang, ujung-ujungnya Bapak Ibu mereka simpulkan likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri mengikuti ru'yah masing-masing. Itu Indonesia, Malaysia, Brunei. Tidak ada masalah. Dan akan meleset, paling-paling meleset jaraknya satu hari. Kalau ikut Mekah. Tahu nggak Bapak? Jarak kita dari Mekah berapa? Beda waktu. 4 jam. Coba. Ada sekarang negeri
Yang beda dengan Mekah itu 10 jam, 12 jam. Kalau memang real wukuf yang diapakan, mana ketemu wukuf dengan puasa mereka. Selesai wukuf mereka baru. Kan yang tidak itu. Jadi ini tidak logis. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, agama ini logis. Maka jangan dibuat agama ini tidak logis dengan akal-akalan orang. Ilmu pengetahuan ini tidak seluruh ilmu pengetahuan itu Bapak Ibu yang bisa dia mendikte agama. Apa yang telah ditetapkan agama, sami'na wa ata'na. Jangan pula di ilmu ini dirubah-rubah agama ini. Karena kadang-kadang Bapak Ibu coba lihat, ilmu falak lah umpamanya. Kalau sempatlah ditetapkan bahwa dengan ilmu falak Bapak Ibu sekalian kita menetapkan agama ini semuanya, sulit agama ini. Karena siapa yang tahu ilmu falak? Di Riau ini berapa ahli ilmu falak? Di Bangkinang berapa orang ilmu falak? Hah? Ada. Di Kabupaten Kampar satu orang pun tidak ada. Ada satu adik Syakir sini ya. Tapi dia tidak di sini tinggal jadi dokter ilmu falak itu, tapi dari sini dipakai dia di Riau aja Pak, kita tidak punya ini. Ada kemarin ilmu falak, siapa nama dokter Hajar Hasan, dan meninggal pula. Meninggal pula ilmu falak sama dia. Jarang ilmu falak ini. Atau kita bebankan umat semuanya pakai falak. Kalau melihat Pak, melihat bulan, tak sekolah pun dia bisa. Orang gunung pun bisa. Jangan dirubah agama itu dengan ilmu. Berbahaya nanti. Maka yang mudah jadi sulit Pak, kacau. Padahal prinsip agama ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu dalam beragama ini mudah. Lihat puasa, dah lihat, dia sempurnakan, selesai. Simpel kok. Oh, masalah orang hukum ini, ngapain pula kamu hubungkan? Dulu memang tahu orang. Kan baru sekarang orang tahu hukum besok hari apa. Kenapa? Media sekarang. Kemudian juga jangan semua orang suka pakai media sekarang. Banyak Pak. Kita ini sampai sekarang ya begini canggihnya zaman. Banyak sekarang negeri yang tidak terjamah oleh media. Saya kemarin tahu Batu Tilap. Itu masih Kampar tuh, Batu Tilap. Daerah Kampar kiri Pak. Itu masuk ke kecamatan itu Pak, tidak ada sinyal sama sekali. Itu gimana orang gunung-gunung. Itu kita paksakan mereka harus ikut Arafah, ikut hukum, orang real hukum di padang Arafah. Bagaimana mereka tahu Pak? Masya Allah. Ya kan? Hebat kan agama ini kan? Sederhana, simple. Lihat, sudah. Kalau tidak lihat, pokoknya hitung dari kamu penglihatan kamu. Sudah. Oh, nanti hakikatnya real atau tidak, itu namanya ijtihad. Karena hakikat itu Pak, yang tahu hanya Allah. Selama itu ijtihad, tidak ada yang salah. Sekarang kan apa yang diambil oleh pemerintah juga ijtihad. Kita beristihad, jangan disalah-salahkan pula. Kemudian juga kalau sudah pemerintah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah berhubungan dengan kebersamaan, maka ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebersamaan. Maka jangan itu otak-atik orang hukum, orang apa, tidak ada hubungannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Termasuk waktu. Ya. Baik, alhamdulillah sangat jelas jawaban atas pertanyaan Bapak kita tadi. Kita lanjut. Dan sebagai informasi, insya Allah setelah Isya kita akan tetap kembali buka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak tadi, ada yang mau nunjuk? Ada Pak, sebelah kanan. Satu, paling tidak untuk kita jawab nanti setelah. Silakan. Mungkin yang belakang saya. Pak Eri nanti, ya. Silakan Bapak yang ini. Ya. Mana mikir? Ajukan nanti kita jawab setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaannya mengenai sholat Bu ya. Kadang kita sholat sendiri atau munfarid, misalnya sholat maghrib atau isya, terus ada orang yang menepuk pundak kita, sementara kita sudah membaca Al-Fatihah misalnya, atau di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Terus bagaimana caranya itu Bu ya? Apakah surah Al-Fatihah itu disambung secara jahar, atau misalnya kita sudah siap membaca surah Al-Fatihah, terus kita jaharkan surah yang setelah Al-Fatihah itu, atau diulang lagi dengan surah Al-Fatihahnya diulang lagi gitu. Dia sholatnya sholat fardu sunat. Sholat fardu. Yalah, setelah Isya kita jawab ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.